Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sampai dan salam sehat. Kita kembali bertemu untuk pertemuan ke-10 mata kuliah biostatistika dan deskriptif dan inferensial. Dan kali ini topik yang kita akan sama-sama pelajari yaitu korelasi dan regresi. Korelasi dan regresi. Dua topik atau dua uji statistik yang seringkali dikait-kaitkan dan saling berhubungan. Mengapa? Karena regresi dan korelasi ini keduanya sangat erat kaitannya. Untuk sampai ke pengujian regresi, maka dasarnya adalah korelasi. Sederhananya adalah jika korelasi itu adalah hubungan, keterkaitan, dan regresi itu lebih ke pernyataan deterministik, adanya pengaruh antara satu atau dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Untuk terjadinya pengaruh didahului oleh terjadinya hubungan. Makanya korelasi dan regresi ini seringkali dikelompokkan atau dikait-kaitkan bersama. Regresi dan korelasi ini digunakan untuk mempelajari pola dan mengukur hubungan keterkaitan statistik antara dua atau lebih variabel. Manakala digunakan untuk melihat hubungan statistik dua variabel saja, maka regresi dan korelasinya dikatakan regresi dan korelasi yang simpel atau sederhana. Tetapi jika digunakan pada lebih dari dua variabel, disebut regresi dan korelasi berganda atau multiple regresi, multiple korelasi. Analisis regresi ini sebenarnya analisis statistika yang memanfaatkan hubungan antara dua atau lebih variabel bersifat kuantitatif sehingga salah satu peubah atau variabel dapat diramalkan dari variabel lainnya. Ya. Jadi pergerakan variabel-variabel tertentu itu turut membuat perubahan atau pergerakan variabel-variabel lainnya. Nah, sedangkan korelasi adalah dipakai untuk mengukur keeratan hubungan atau keeratan keterkaitan dari dua variabel. Korelasi ada, kemudian pengaruh tercipta. Ya, kalau kita gambarkan, korelasi mendahului terjadinya pengaruh, atau kalau pengaruh itu kita dekatkan dengan analisis regresi, maka korelasilah dasarnya sampai ke regresi. Variabel yang akan kita duga disebut variabel terikat atau dependent variabel, dan itu dinyatakan dengan notasi Y. Variabel yang menerangkan perubahan variabel terikat disebut variabel independen atau variabel bebas, dan biasanya dinyatakan dinotasikan dengan variabel X. Variabel X sebagai variabel independen dan variabel Y sebagai variabel dependen. Persamaan regresi yang sifatnya dugaan, kira-kira atau ramalan dibentuk untuk menerangkan pola hubungan variabel-variabel. Analisis korelasi digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel-variabel.
Yang penting juga kita ketahui adalah apabila kita mau melihat pengaruh antara beberapa variabel, maka kembali lagi haruslah, saya garis bawahi, haruslah dimulai oleh adanya korelasi. Saya kasih contoh kasus. Ketika si A dan si B berjabat tangan, ya, itu sebenarnya sedang terjadi hubungan, ya, hubungan atau korelasi di antara dua orang tersebut, A dan B. Manakala saat dia berjabat tangan, si B kemudian tiba-tiba berteriak kesakitan. Sebenarnya A sedang mempengaruhi si B sehingga dia berteriak. Maka korelasinya ada pada jabat tangan itu. Entah ya, si A menggenggam erat atau si A kemudian menjepit atau si A melakukan sesuatu yang menyebabkan si B berteriak kesakitan. Nah, kita lanjut. Pada awal tadi dikatakan jika analis regresinya adalah pada satu variabel X dan satu variabel Y, maka itulah dapat dikerjakan dengan analisis yang simple atau analisis regresi sederhana. Persamaan garis regresi linear sederhana, garis regresi linear sederhana untuk sampel itu dinotasikan atau dalam persamaan Y sama dengan A plus BX. Jika diberikan data sampel X, Y, Y, di mana I itu sendiri dimulai dari angka 1, 2, dan seterusnya sampai dengan N, maka nilai dugaan bagi parameter dalam garis regresinya adalah Y sama dengan A plus BX. Di mana kalau kita lanjutkan atau kita hitung lagi, A itu sendiri sama dengan Y bar dikurangi dengan B X bar, di mana untuk mendapatkan nilai A itu sendiri diperoleh dari jumlah variabel dependen secara keseluruhan atau sigma Y dikali dengan jumlah variabel X atau independen kuadrat dikurangi dengan jumlah keseluruhan variabel independen X dikali dengan perkalian antara kedua variabel. Lalu hasilnya dibagi dengan besar sampel N dikali dengan jumlah dari variabel-variabel independen yang dikuadratkan dikurangi dengan jumlah variabel independen itu sendiri secara total lalu dikuadrat. Ya. Notasi A ini juga seringkali disebut dengan intercept. Ya, ada juga yang menotasikan dengan B0, ada juga yang menotasikan dengan beta 0. Ya. Sementara B itu sendiri ya sama dengan beta 1 atau biasa dikenal dengan slope, di mana perhitungannya diambil dari jumlah sampel dikali dengan jumlah atau jumlah perkalian variabel independen dan variabel dependen. Ya, catatannya di sini variabel independennya 1 dan variabel dependennya 1. Kemudian dikurangi dengan jumlah dari variabel independen atau X. Ya, dikali dengan jumlah variabel dependen atau
sigma Y. Ya, hasilnya lalu dibagi dengan besar sampel dikali dengan sigma variabel X kuadrat, ya, dikurangi dengan seluruh variabel X yang dijumlahkan dan dikuadrat. Jadi kita sudah sama-sama bisa melihat di sini bahwa untuk sampai pada persamaan Y sama dengan A tambah beta X, itu kita lihat A didapat dari persamaan yang ada ini, dan juga B didapat atau slope didapat dari persamaan yang paling bawah ini. Di mana Y itu tadi dikatakan Y adalah nilai yang diukur atau dihitung pada variabel yang dependen. Kemudian X adalah nilai tertentu yang disebut atau yang diperoleh dari variabel independen. Karena nilainya 1, maka disebut dengan simple regresi. Ya. Intercept A adalah perpotongan garis regresi dengan sumbu Y. Dan P atau slope adalah koefisien regresi, ya, atau kemiringan dari garis regresi untuk mengukur kenaikan atau penurunan Y untuk setiap perubahan satu satuan X. Untuk mengukur besarnya pengaruh X terhadap Y jika variabel X naik 1 unit. Nah, itulah koefisien regresi. Ya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan korelasi yang sifatnya hanya 2 variabel yang disaling dikaitkan atau dihitung korelasinya, di mana salah satu di variabel X dan satu di variabel Y, maka disebut juga analisis simple korelasi atau korelasi sederhana. Analisis korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan keratan hubungan antara 2 variabel melalui sebuah bilangan yang disebut dengan korelasi, koefisien atau koefisien korelasi. Notasi koefisien korelasi linear adalah R kecil. Itu adalah sebenarnya ukuran hubungan secara linear antara 2 variabel X dan Y. Bila kedua variabel tersebut tidak berhubungan, diasumsikan korelasinya adalah 0. Jadi, kalau korelasinya sempurna, maka korelasi itu disebut dengan korelasi sak atau kolinier. Ya. Jadi sebenarnya mau melihat korelasi itu erat atau tidak, kita berpedoman pada korelasi itunya erat jika dia sampai mendekati angka 1 atau 100%. Sebaliknya korelasinya menjadi tidak erat atau lemah jika dia mendekati angka 0. Ya. Makin besar, semakin erat. Nah, sementara persamaan atau rumus korelasi ada kaitannya dengan rumus regresi tadi. Ya. Di mana koefisien korelasi R kecil itu didapat ya dari bagaimana jumlah atau banyak pasangan nilai itu yang ada atau responden yang ada dikali dengan jumlah masing-masing perkalian masing-masing variabel X dan Y dikurangi jumlah variabel independen dikali dengan jumlah variabel dependen, lalu dibagi dan ditarik akarnya, di mana
N atau banyaknya pasangan nilai, banyaknya individu atau responden dikali dengan jumlah X kuadrat dikurangi dengan jumlah X yang dikuadratkan. Jadi harus hati-hati, ada jumlah X kuadrat, ada jumlah X yang dikuadratkan. Perbedaannya adalah ketika yang di dalam kurung ini jumlah X di kuadrat itu adalah jumlah X semua dulu baru dikuadrat. Tapi jumlah yang ini adalah jumlah X kuadrat adalah X variabel independen untuk orang pertama berapa dikuadratkan, orang kedua berapa dikuadratkan, orang ketiga berapa dikuadratkan, dan begitu seterusnya. Demikian juga untuk variabel Y. Ya. Jangan dilupakan ini ditarik akarnya setelah kita menghitung hasilnya. Di mana jumlah X, Y itu adalah jumlah perkalian variabel X dan Y. X kuadrat adalah jumlah kuadrat X sendiri. Jumlah Y kuadrat adalah jumlah kuadrat Y. Dan ini adalah banyaknya responden atau pasangan nilai. Nah sekarang dari persamaan yang tadi, bagaimana ya kita bisa menghitung? Ya, silakan ditulis dulu ini. Bagaimana kita bisa menghitung sebuah kumpulan data seperti ini? Silakan ditulis dulu. Ya, tentukan berdasarkan rumus persamaan regresi tadi Y sama dengan A tambah BX. Tentukan persamaan regresinya berapa. Lalu bagaimana besar penjualan per minggu? Ya. Iklan ya cara cuci tangan pakai sabun itu bisa ya, untuk yang tayang dalam besar 35 kali. Dan berapa koefisien korelasi R? Ya, silakan ditulis. Frekuensi tayang ini adalah penelitian yang dilakukan oleh apotek Obat K23 untuk menentukan hubungan antara frekuensi penayangan iklan cuci tangan pakai sabun per minggunya dan hasil penjualan sabun antiseptik merek X-Boy. Ya, datanya jika ya didistribusikan sebagai berikut. Jika frekuensi tayang iklan per minggu 40, penjualan sabun antiseptiknya menjadi 385. Ya, jika frekuensi tayang iklannya dalam per minggu itu 20 dan ternyata didapatkan penjualan 400. Lalu 25 dapat 395, 20 tayangannya frekuensi tayang iklan 20 kemudian 365 pada penjualan 30 pada 475 50. Jadi pasangan-pasangan ya 50 440 40 490 20 420 hingga yang terakhir frekuensi tayang 50 dia menghasilkan penjualan 510. Ya. Ya, bagaimana? Ya, tentu kita harus membuatnya di dalam bentuk tabel ya. Tabel frekuensi tayang itu kita sepakati adalah variabel X ya pada kita membuat kolom ya. Kolom pertama adalah X atau frekuensi tayang. Mulailah kita mengurutkan orang pertama 40. Maksud saya data yang pertama 40, yang kedua 20, yang ketiga 25, 4 20, yang kelima 30, yang keenam 50, yang ketujuh 40, yang kedelapan 20, yang kesembilan 50, yang ke-10 40, yang ke-11 25, dan yang ke-12 35. Kita urutkan, kita buatkan tabelnya. Dan sebelah kolom X atau frekuensi tayang, lalu kita tuliskan variabel Y atau penjualan masing-masing berpasangan 385, 400, 395 hingga 510. Ya. Saya kira ini dicatat dulu. Ini pengantar. Nanti sebentar saya kasih contoh
Dan setelah Anda sudah catat ini, maka langsung bisa Anda kerjakan tanpa saya perintah. Oke, dicatat saya dulu ini sebagai bahan untuk belajar. Nah, ya, ini nanti saya akan tanyakan lagi. Dan selanjutnya kita masuk pada masing-masing topik ini. Kita masuk yang pertama, korelasi. Iya, kita masuk pada korelasi produk momen dari person. Ya, disebut dengan korelasi person. Ya, tadi kita sudah lihat rumusnya, tapi saya mau ajak kita lihat dulu apa sih korelasi person ini. Ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Ya. Dan distribusi normal di varian. Itu menjadi dasar. Ya. Sifat dari korelasi ini adalah simetris. Maksudnya bagaimana? Posisi antara variabel X dan variabel Y itu dianggap sepadan, sama, sebangun. Maksudnya, pada satu ketika kita bisa melihat hubungan atau menguji hubungan antara status pendidikan dan status gizi misalnya. Ya. Tetapi ada peneliti lain yang bisa membolak-balikannya. Jadi status gizi ada kaitannya dengan status pendidikan. Jadi bolak-balik. Misalnya X pada saat tertentu dia menjadi variabel pendidikan itu menjadi X dan status gizi menjadi Y. Di penelitian lain bisa jadi status gizi menjadi X dan pendidikan menjadi. Itu yang disebut yang simetris. Tidak jelas mana yang lebih besar ataupun lebih kecil karena posisinya simetris sama. Adapun kuat hubungan untuk korelasi dinyatakan dengan notasi R. Ya, nilainya itu bergerak dari ya 0 sampai dengan 1. Ya. Lalu pada saat operasional nanti bisa jadi nilainya menjadi negatif. Nah, ini yang saya mau buat tahu. Tanda positif dan negatif dari hasil perhitungan persamaan dalam korelasi itu sebenarnya mau menandakan arah korelasi. Negatif artinya dia berkorelasi tetapi toksik sifatnya. Ya. Tetapi jika nilainya positif itu adalah korelasi yang good vibes. Dia memberikan tambahan dari satu variabel diikuti oleh variabel lain. Itu yang disebut dengan arah korelasi yang positif. Bagaimana dengan yang negatif? Jika satu meningkat, maka yang lain wajib atau harus menurun. Itu yang disebut dengan arah korelasi negatif. Ya. Walaupun rumusnya tadi sudah disebutkan atau ditayangkan, ya. Yang penting kita harus ingat pembilangnya mana, penyebutnya mana, dan operasionalnya bagaimana. Ya. Sebagai uji hipotesis, langkah pertama wajib hukumnya untuk kita menuliskan hipotesis kita apa. Ya. Ini contoh karena pengerjaan pada hipotesis. Ini harus dituliskan lengkap pada pelajaran seperti ini. Tetapi untuk pada saat dinarasikan di penelitian, notasi-notasi rumus-rumus seperti ini akan lebih dalam bentuk redaksi kata-kata, dan umumnya yang dipakai itu bukan hipotesis statistik, tapi itu hipotesis penelitian yang di dalam gambar ini biasanya diwakili oleh alternatif bahasa. Ya, kalau kita lihat ini uji hipotesis H0, ya, rho sama dengan 0 atau R sama dengan 0. Ya. Artinya bahwa hipotesis awal mau melihat bahwa tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan antara
Kedua, variabel X, variabel Y disimbolkan R sama dengan 0. Nah, hipotesis tandingan atau hipotesis alternatifnya adalah R tidak sama dengan 0. Ya, artinya ada hubungan. Ya, bukan 0. Kalau tidak ada hubungan dinyatakan dengan 0. Nah, kriteria menerima dan menolak hipotesis 0 itu apabila R hasil perhitungan dengan rumus yang tadi yang panjang itu kita bandingkan dengan tabel R. Sayangnya sekali lagi tabel R itu yang dalamnya adalah alfa dengan N-2 ya adalah seringkali kita tidak bawa begitu. Nah, hanya untuk uji-uji statistik dengan menggunakan software biasanya tabel R itu ya diganti atau disimbolkan dengan cara kita melihat output dari operasional software atau aplikasi perhitungan statistiknya dalam kolom yang dikeluarkan. Nah, entah dia itu lebih besar atau lebih kecil daripada alfa, maka konsekuensinya akan ikut. Ya, di mana kita harus cuma memahami bahwa perhitungan-perhitungan ini begitu kalau tidak pernah kita biasakan atau jarang kita lakukan menjadi susah. Tapi kalau sudah sering-sering, sekali lebih mudah. Nah, kita masuk ke contoh. Ya. Ingin diketahui, ada penelitian ingin mengetahui apakah ada korelasi di antara variabel berat badan dengan kadar kolesterol dalam darah. Taruhlah dia menggunakan signifikan level adalah 5%. Nah, peneliti tersebut untuk melihat hubungan antara berat badan dengan kadar kolesterol, dia mengambil 10 orang. Dia urut dulu. Ya, ini tadi yang saya katakan pada kita pelajari korelasi awal-awal itu. Ya, kita buat tabel. Kolom pertama kita tempatkan adalah X, dalam hal ini adalah berat badan, dan kelompok kolesterol dalam darah kita notasikan Y. Kita buat dia di kolom kedua. Selanjutnya dari kolom X ya dan kolom Y ini kita perhatikan lagi, kita harus nambah satu kolom lagi yaitu kolom X kuadrat ya. Ya, dari semua berat badan yang ada dari 10 orang itu kita kuadratkan masing-masing. Contohnya orang pertama berat badannya atau X-nya adalah 45, maka di kolom ketiga ini X kuadrat itu kita dapatkan 2025. Itu sebenarnya dari 45 kali 45. Ya. 2550 kali 50. 5625 ini adalah 75 kali 75. Dan seterusnya sampai ke bawah. Orang yang berat badannya 55, ternyata kalau di X kuadratkan itu jadi 3025. Nah, itu yang harus kita pahami. Itu baru X kuadrat, belum jumlah X kuadrat. Nah, kalau kita lihat dari setiap kolom, X berat badannya itu disebutkan dengan sigma X, didapat total 45 ditambah 50 ditambah 45 tambah 65 sampai yang terakhir 55. Dapatkan jumlah X adalah 600. Selanjutnya Y atau kadar kolesterol. Begitu juga ya. Orang pertama 150, orang kedua 175, dan misalnya orang ke 5 245. Dan kalau kita jumlahkan ke bawah, maka kita ketemu jumlah Y. Jadi sudah dua ya, jumlah X dan jumlah Y. Ya. Jumlahnya dari 150 tambah 175 ditambah 180 sampai dengan 160 tambah 190, itu hasilnya 1900.
80 itu adalah jumlah. Ya, tadi saya sudah sampaikan, kita tambah perlu satu kolom lagi bernama X kuadrat. Nah, 2025 itu tadi terdapat dari 45 kali 45. 50 kali 50 dapat 2.500. Nah, kita jumlahkan ini. 2025 ditambah 2.500 tambah sampai ke sana, itulah yang disebut dengan jumlah X kuadrat. Ya. 2025 2.500 dengan di bawah 2.500 ditambah dengan 3.025, maka ketemu angka 37.550. Itulah yang disebut dengan sigma X kuadrat. Nah, kita perlu lagi tambah satu kolom nama Y kuadrat. Ya, di mana orang yang berat badannya 45 itu dengan kadar kolesterol 150, kita ketahui nilainya di masing-masing. Untuk orang pertama dapat 22.500. Dari mana? Ya, dari 150 dikali 150. 175 dikali 175 dapat 36,25. Kemudian yang lain-lain, ya, 160 dikali dengan 160 dapat 5.600. Dan seterusnya. Kalau kita jumlahkan ke bawah, jumlah Y kuadrat itu dapat 406.000. Hingga selanjutnya kita perlu menambahkan satu tabel. Karena unsur-unsur yang menjadi judul kolom pada tabel hasil pengumpulan data ini, itu ya, sebentar dalam persamaan perhitungan sangat ditentukan. Nah, X dan Y kita tambah satu kolom, artinya 45 yang pertama ini dikali dengan 50. Orang keempat 65 kali 250. Dan seterusnya sampai ke bawah, orang ke-10, ketemu nilainya orang terakhir itu 10.450. Ini yang kita jumlahkan. Dari atas 6.700 ditambah 8.750 sampai dengan ke bawah, itu yang disebut dengan sigma X Y. Hasilnya 122.300. Saya kira dipahami ya. Kalau kurang dipahami, silahkan tinggalkan pertanyaan dalam kolom komentar. Kalau kita pasang maksud saya uji hipotesis tadi, hipotesisnya adalah tidak ada hubungan atau kaitan antara berat badan dengan kadar kolesterol darah atau Rho sama dengan 0. Alternatifnya jelas ada hubungan. Kita masukkan. Lihat alfa kita 5%, tabel yang kita akan pakai adalah tabel R, dan perhitungannya didapatnya dari masing-masing variabel itu sendiri. Ya, silakan kalau mau dicatat dulu, akan jelas bahwa ini penting untuk Anda pahami. Nah, kita masukkan ya dari persamaan itu, kita lihat tabel yang tulis tadi. Kolom pertama, adakah jumlah X? Oh, naik ketemu di bagian bawah dapat 122.300. Itu untuk jumlah XY saja. Ya. Kemudian dikurangi dengan jumlah X kali dengan jumlah Y. Jumlah X 600 kali dengan jumlah Y 1980 dibagi dengan responden yang dihitung tadi, data berat badan kolesterolnya itu pada 10. Kemudian dibagi dengan angka. Ya. Jumlah X kuadrat ya 37.550 dikurangi dengan jumlah X yang kuadratkan, dapatkan temu 600 kuadrat ya, dibagi dengan 10 dikali dengan jumlah Y kuadrat. Nah, ketemu 406.600 dikurangi 1980 kuadrat dibagi dengan 10. Silakan dihitung ya, itu sendiri. Jangan langsung menerima mentah-mentah, dan kalau bisa ini tulis sendiri dari catatan. Setelah kita hitung,
kita menemukan jumlah dari pembilang dan input itu kita ketemu 0,737 atau 73,7%. Bayangkan pernyataan tadi semakin mendekati 1 atau 100% itu menunjukkan dia berkorelasi nyata signifikan. Ya. Nah, selanjutnya hasil perhitungan R tadi itu kita bandingkan dengan tabel R, ya tabel R yang sudah ada, dan kita ketemu adalah untuk alfa 0,05 dengan derajat bebas TF sama dengan 8. Pada tabel R itu titik kritisnya adalah 0,632. Ya. Karena hasil perhitungannya itu adalah lebih besar daripada alfa, maka ya A0 di tol. Ya. Artinya kalau H0 ditolak berarti ada hubungan antara dua variabel. Ya kan? Simpulannya seperti itu. Ada hubungan antara berat badan dengan kadar kolesterol Anda. Bisa dipahami ini? Mudah-mudahan. Nah, contoh lain. Ya, ini cepat ditulis yang terlintas di layar masing-masing supaya jangan saya terkesannya kerja sendiri dan Anda hanya menonton untuk tidak melakukan apa-apa. Silakan ditulis satu contoh ingin diketahui apakah ada hubungan antara berat badan dengan lingkar lengan pada balita. Orang pertama balita dengan berat badan ya 9 kilogram, kemudian orang kedua 10, orang ke terakhir itu adalah 5 dengan LLA balitanya adalah 1. Ya. Silakan diuji dengan alfa 5%. Tentu yang pertama jangan dilupakan harus ada tiap kajian hipotesis H0 dan H alternatif 1 itu wajib. Ya, 0 R atau rho sama dengan 0 A1 adalah ada hubungan antara kedua variabel berat badan dengan nilai. Silakan dihitung ya, nanti kita hitung sama-sama. Nah, kalau sudah kita dapatkan seperti itu, ya, langkah selanjutnya yang kita buatkan di dalam bentuk tabel, bukan tabel memanjang seperti ini. Ya, kita buat seperti yang tadi, kita urutkan datanya. Orang pertama atau balita yang pertama 9, nilainya 2,25. Ya, sampai dengan orang ke-10 berat badan balita 5 dan nilainya 1. Sama dengan tadi, kita hitung jumlah X-nya berapa. Di atas, ya, berat badan balita itu dimulai dari orang pertama 9, kedua 10, 7, dan terakhir 5. Ketemu nilai 81,5. Demikian juga Y, ya kita lihat juga dapat 24,6. Nah, ini dicatat untuk kita pakai dalam perhitungan rumus. Kemudian ada jumlah X kuadrat. X kuadrat dulu, baru jumlahkan jumlah X kuadrat. 700,25. Ya. Kemudian kita tambah lagi satu kolom Y kuadrat dan juga tambah lagi satu X kali Y. Ketika semua nilai-nilai ini sudah kelihatan, entah itu jumlah X, jumlah Y, jumlah X kuadrat, jumlah Y kuadrat, kemudian X kali Y, ya, atau variabel X kali Y. Baik, ya.
Ini silakan ditulis, bisa ya, ambil ada apa, dan lihat ini hasilnya, tabelnya, dimasukkan ya, pembilang yang pertama, eh, jumlah XY kurangi dengan jumlah X dikali dengan jumlah Y dibagi dengan jumlah responden atau N ya, dan dibagi dengan jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X kuadrat bagi N, dapat masing-masing. Yang pertama jumlah X itu 211,45, dia dikurangi 81,5 dikali 24,6 yang dibagi dengan jumlah 10, dan di bawah adalah jumlah X kuadrat 700, ya kurang dengan 81,5 yang kuadratkan, bagi 10 dikali 65 dikurangi dengan 24,6 kuadrat dibagi dengan 10, didapat untuk pembilang adalah 11,36 dan penyebut 12,714. Hasilnya setelah itu dapat R, efisien korelasinya dapat 0,89 atau 89,3%. Nah, kalau kita perhatikan di tabel, ya, saya share dulu tabelnya supaya lebih kita sama-sama pahami. Kalau kita perhatikan pada R dengan derajat bebas 10 kurang 2 adalah 8 dan alfanya 0,05, maka kita dapatkan ya nilainya adalah R tabel dengan posisi alfa yang kita pakai itu adalah 0,05 dengan hipotesisnya adalah 2 atau 2T, karena hipotesisnya itu yang 0 adalah R sama dengan 0, hipotesis aljabarnya R tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 itu bisa jadi 2 ya, makanya disebut dengan total testing. Ya, kita perhatikan N ya, DF itu didapat N kurang 2 atau 10 kurang 2 ini dapat 8, dan alfa yang kita pakai adalah 0,05, maka ya, yang kita akan pakai itu adalah yang dengan N sama dengan 10 ya, ketemu 0,632 ya, kalau sudah dikurangi dapat 0,707 ya, karena DF kita itu adalah N-2 kurang 2 8, maka yang kita pakai sebenarnya adalah 0,707 ya, karena sudah dikurangi ya. Kalau pada soal sebelumnya misalnya adalah 12, maka yang kita pakai 0,632 ya. Kira demikian untuk tabel. Ya, kita R tabel dengan 10 responden itu adalah 0,632, maka kesimpulannya 0,893 lebih besar daripada 0,632. H0 ditolak. H0 ditolak, ada hubungan antara kedua variabel, yaitu berat badan dengan LLA atau lingkar lengan. Oke. Lagi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan.
dan kita akan masuk kepada regresi. Ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke regresi. Ya, ya. Hubungan antara dua atau lebih variabel di dalam regresi ini ada yang namanya timbal balik, interdependensi, di mana dia sifatnya korelatif, derajat keratan hubungan, ya, yang disebut dengan asosiasi dan korelasi. Ada juga hubungan kausalitas, sebab akibat, di mana X itu mendahului terjadinya Y, yang kali saya katakan tadi. X sebagai sebab dan Y sebagai akibat. Korelasi atau asosiasi tidak ada pembagian yang mana sebagai variabel independen. Tadi saya katakan, contohnya tadi itu adalah pendidikan dan status gizi, ya, atau status ekonomi misalnya. Dan Y1, ya, tidak bisa kita katakan dia menjadi sebab atau akibat dari Y2. Maka dia sifatnya interdependensi atau bolak-balik atau simetris begitu. Ya. Pada beberapa penelitian lain juga, variabel dihubungkan dengan panah sambil timbal balik. Ya, dinyatakan dengan koefisien korelasi atau asosiasi, ya, menyatakan kuatnya hubungan antara dua atau lebih variabel. Koefisien korelasi atau asosiasi yang tergantung pada skala pengukuran dan asumsi distribusi di populasi. Data dengan skala interval atau rasio harus dipahami atau diasumsikan distribusi berasal dari distribusi populasi normal varian. Ya, interval dan rasio syaratnya juga jika kita menggunakan data seperti itu harus kita pahami dia harus berdistribusi normal. Ya, distribusinya normal varian. Ya. Pada saat kita melihat skala variabel kita itu adalah interval dan rasio, maka kalau kita mau melihat korelasinya, asosiasinya adalah kita gunakannya tadi koefisien korelasi person. Ya, ini masih membahas tentang korelasi. Sebaliknya, jika atau selanjutnya jika skalanya itu ordinal atau interval dengan asumsi distribusi populasi tidak normal bivariat, maka itu kita gunakan koefisien korelasi Spearman. Ya, pada pertemuan minggu berikutnya kita bahas. Nah, untuk data dengan skala ordinal yang penyajiannya dalam bentuk kategorikal berlaku koefisien korelasi gamma atau kendall, ya. Ya, data dengan skala ordinal yang penyajiannya dalam bentuk kategori. Sementara untuk data dengan skala nominal, maka koefisien yang digunakan adalah koefisien P, Kramers, lambda, dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara kausalitas sebab akibat, kausa mendahului efek, ya, dalam beruntun waktu seperti demikian, ya. Secara empirik kedua variabel berkorelasi, namun ya tidak ada variabel ketiga yang mempengaruhi hubungan antara kedua variabel, ya. Dalam menguji kausalitas, ya, biasanya dengan rancangan eksperimental, ya, untuk studi-studi yang advance itu pendekatan metodologisnya seperti ini, mana komponen yang kita perhatikan dalam pengujian kausalitas dengan rancangan eksperimental ini adalah komparasi, manipulasi, dan kendali terhadap semua faktor yang mempengaruhi kualitas data. Itu dianggap sebagai kondisio sine qua non, ya, dari hubungan kausalitas.
Kalau kita lihat pendekatan yang non eksperimental atau statistik, mengungkapkan hubungan sebab akibat tanpa harus menggunakan perencanaan spontan. Dia lebih mengutamakan pendekatan statistik daripada pendekatan metodologi. Ya. Untuk penelitian yang bersifat non eksperimental, ya, contohnya survei. Untuk penelitian pendekatan epidemiologi, untuk penelitian dengan melakukan analisis data sekunder. Kemudian dimasukkan lagi ya atau dilanjutkan dengan analisis regresi. Regresi itu sendiri sebenarnya untuk memprediksi atau melihat, meramalkan, menggambarkan kausalitas sebab akibat, di mana sebab selalu mendahului akibat atau efek. Jika satu variabel atau beberapa variabel explanator ya, dan dengan satu variabel respon, maka itu sebenarnya itu sudah kita melakukan simple regresi. Tujuannya adalah bagaimana memperoleh model terbaik dan sederhana hubungan kedua jenis variabel. Dalam persamaan matematika ya disebut dengan peramalan. Dibedakan dengan maksud saya untuk regresi ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ya regresi yang simple di mana terdiri satu variabel independen, dan regresi multiple lebih daripada satu variabel independen. Berdasarkan bentuk kurva hubungan antara variabel independen dan dependen, regresi linearnya berupa bidang lurus garisnya. Antara non linear dia berupa tidak lurus, bisa lengkung, bisa ya curam dan seterusnya. Nah, ini contoh model regresi simple atau regresi linear sederhana. X selalu dinotiskan lebih daripada Y, di mana variabel X sebagai variabel independen dan Y sebagai dependen. Ya, secara matematis, hubungan tersebut dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan A tambah BX. Ya, atau Y1 sama dengan beta 0 atau alfa ditambah dengan beta 1 X I ditambah dengan epsilon ini. Ya, itu adalah rumusnya. Ini penjelasannya, nanti bisa dibaca juga. Kemudian kita masuk ke model regresi linear berganda, di mana variabel independennya lebih daripada satu dan variabel independennya satu. Variabel X1, X2, X3 sebagai variabel independen yang secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y. Dan rumusnya secara matematis hubungan ya ini baru sampai ke pengaruh ataupun apa ya dinyatakan dengan rumus Y sama dengan beta 0 ditambah B1 X1I ditambah B2 X2I ditambah B3 X3I ditambah dengan epsilon. Ya, ini penjelasan dari rumus. Ya, langkah-langkahnya menguji asumsi dulu, kemudian estimasi parameter, bisa juga langsung pengujian model regresinya dan pengujian parameter. Ya, estimasi parameter itu ada least squares, pada kecil ada maksimum likelihood dan ya. Nah, kalau dalam apa namanya sumbu X dan sumbu Y, prinsip yang digunakan adalah prinsip of least squares. Ya, itu adalah variabel-variabel Y, perubahan-perubahannya yang disebabkan oleh variabel X. Ya, nilai-nilai ini yang sebenarnya mau dihitung. Ya, ini bisa dibaca sendiri dan kita bagaimana kalau kita
coba langsung rumus yang tadi, kolom yang tadi masukkan ke dalam. Itu tadi secara manual, bagaimana kalau secara statistik atau komputer statistik dengan aplikasi. Ya, mudah-mudahan bisa. Bersabar. Saya coba cari. Ya. Ini saya menggunakan SPSS bagi adik-adik yang sudah familiar atau mau mencoba, silakan. Ya, yang jelas sudah ada atau sudah terinstall dulu di laptop. Nah, kalau kita pakai contoh yang tadi, ya, misalnya berat badan dengan kadar kolesterol, ya, kita pakai berarti variabel X itu adalah variabel berat badan dan Y adalah kadar kolesterol. Misalnya di X tadi itu kita tulis berat badan, ya, dalam kilogram. Karena dia bukan adalah variabel kategorikal atau nominal yang biasa kita buat ya dan tidak, tapi adalah variabel skala atau hasil pengukuran, maka kita tidak usah otak-atik yang di bagian bawah. Ya, kemudian Y itu adalah kadar kolesterol dalam dalam darah. Ya. Sama juga value-nya kita biarkan, measure-nya yang kita benarkan scale saja. Karena kedua-duanya adalah hasil pengukuran, bukan hasil penghitungan. Ya, berat badan yang diukur. Kemudian kadar kolesterol diukur juga. Berapa satuannya? Ya. Tadi sudah kita lihat datanya. Kemudian kita pindah ke sheet masing-masing data. Orang pertama itu tadi adalah berat badannya 45. Orang kedua berat badannya 50. Orang kedua 50. Orang ketiga 45. Silakan dicatat juga yang lain. Kemudian orang berikutnya 65. 75. 60. 75. 80. 50. 55. Kemudian orang yang dengan berat badan 45 kadar kolesterolnya adalah 150, 175, 180, 250, 225, 200, 175, 100, 100, ya nanti dicek ya. Ya, kalau tadi itu datanya nanti kita lengkapi, saya kembali lihat dulu datanya.
275, 160, 190. Ada yang salah ya. Sebentar. 150, 175, 180, 250, 225, 200, 175, 275, 160, 190. 175, 80, 250, 225, 200, 175, 275, 275, 160, 190. Ya. Ini kita perbaiki karena tidak ada desimalnya, kita kasih 0. Ya. Oke, datanya sudah seperti ini. Ya. Kalau diperhatikan ini kita akan running satu kali regresi korelasi atau korelasi regresi. Pertama, kita lihat, kita asumsikan data kita ini sudah berdistribusi normal. Tapi kalau kita belum yakin, ya kita harus cek. Kalaupun hasilnya tidak berdistribusi normal, kita anggap saja berdistribusi normal untuk kepentingan latihan ya. Kalau tidak, bisa juga Anda langsung cek mean, median, modusnya ya, kedua variabel ini. Apakah mirip-mirip. Baik, untuk korelasi, analyze, ya, kita pilih korelasi, kemudian karena sifatnya dua variabel, ya kita pakai variabel. Ya. Pindahkan kedua variabelnya, bisa satu-satu kali, bisa sama-sama. Kemudian lihat di bawah, korelasi yang kita pakai adalah produk momen dari person, oke, retail, dan di atas tidak ada yang harus kita otak-atik, kemudian kita oke. Ya, saya share screen dulu supaya jelas. This kita lihat, ya, karena tadi sudah saya sebelum saya share screen ya, kita pindahkan variabel masing-masing sini. Terpilih di sini person ya karena korelasi person, kemudian yang lain tidak usah, kita oke. Ya, mudah-mudahan dia tampil ini di layar. Hasilnya itu menunjukkan nilai person correlation signifikan detailnya itu person correlation 0,737. Ya, di sini ada bintang. Kalau tanda bintang berarti itu adalah korelasinya ada signifikan. Buktinya adalah di bawah sini. Signifikan detailnya itu 0,015, lebih kecil daripada alfa. Ya. Kalau tabel harus lebih besar daripada tabel. Hasil perumusan itu kalau alfa dia harus lebih kecil daripada alfa. Maka bisa disimpulkan besar korelasinya adalah 73% dan itu adalah signifikan. Ya. Dan selanjutnya saya stop share lagi. Bagaimana kalau itu kita lanjutkan secara regresi, simple regresi. Ya, saya share screen lagi dari soal yang tadi ini. Kalau kita lanjutkan secara simple regresi, berarti langkah selanjutnya adalah kita tetap di kolom tadi itu analyze, analyze untuk kita lihat regresi di sini. Ya, ada regresi yang kita pakai adalah regresi
apa ya, regresi linear sederhana, ya kan? Ya. Ya, yang bertindak sebagai dependen adalah kadar kolesterol, dan yang independen ya karena dia hanya satu, ya simple dependen, sampaikan di sini ya. Nah, ini kan nanti kita akan dapatkan persamaan Y sama dengan A tambah BX ya. Kita lalu klik statistik ya, kita centang deskriptif, ini tidak usah, kemudian ini kulineritas diagnostik juga kalau kita mau cek bisa, tapi ini kita langkahi dulu. Kemudian continue, plotnya kita abaikan seperti itu. Nah, metode enter yang kita gunakan ini metode dasar. Kemudian kita oke. Ya, mudah-mudahan tampil juga di layar teman-teman. Ya. Nah, dari tampilan ini kita perhatikan kolesterol dengan berat badan secara korelasi ada hubungan. Nah, untuk itu kita bisa juga, hubungan itu kan bisa kita artikan simetris, tapi kalau sudah sebab akibat kita bisa asimetris. Nah, mari kita lihat. Nah, ternyata di dalam output olahan statistik R square itu menunjukkan 54%, mana R yang tadi adalah 73. Itu sebagai penanda bahwa hubungan ini baik dan erat begitu. Kalau kita lihat juga hasil perhitungan dari apa namanya koefisien yang ada itu, ya, kita tahu ya hasilnya adalah signifikan ya. Ini persamaannya atau model yang dihasilkan Y sama dengan A tambah B itu BX adalah signifikan, itu di bagian bawah situ ada 0,015, di mana ya kita bisa menyatakan Y sama dengan konstannya itu adalah 62,5. A atau interceptnya adalah 62,5 plus 2,25 berat badan. Artinya untuk memprediksi kadar kolesterol itu didapat dari Y atau kadar kolesterol sama dengan 62,516 ya ditambah dengan 2,25 berat badan ya, berat badan responden begitu. Itu adalah model persamaannya, dan itu adalah model yang fit signifikan ya. Kalau kita lihat situ 0,015. Nah, ketika persamaan sudah kita temukan Y sama dengan 62,516 plus 2,258, itu artinya bahwa kalau misalnya berat badannya bertambah 1 unit atau 1 kilo, maka kolesterol darah akan menjadi 62 ya plus 2,258 ya. Jadi itu bagaimana kalau berat badannya naik 2 kilo, berarti 2,258 dikali 2 jadi 4. Kemudian ditambah dengan konstan 62. Ya, 62 tambah 4 jadi 66. Itu kalau tambah 2 kilo dari setiap responden yang ada jadi sampai. Oke, saya kira kalau ada yang mau bertanya, prinsipnya latihan-latihan, silakan Anda. Yang tadi itu berat badan dengan lila, baik, itu silakan bisa juga Anda ketik. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa membuat Anda tertarik, dan silakan kalau mau diulang-ulang dipelajari, banyak juga tutorial, banyak juga buku yang bisa menunjang. Ya, mohon maaf atas kekurangannya.
doakan FKM lagi berbenah. Dalam 2 minggu ini kita sedang persiapan akreditasi dan juga loka karya kurikulum. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.